ada seminar online juga pelatihan digital UMKM sore hari ini ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lita dari Think Indonesia. Saya di sini tidak sendirian, Bu. Ada dua narasumber kita. Ada Ibu Andromeda, Dr. Andromeda dari Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur. Kemudian yang satunya ada Ibu Mira Said dari Siber Kreasi. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan pelatihan digital marketing UMKM di studio podcast Think Indonesia Activity Center. Oke. Kita akan menginjak di pelatihan ya Bu. Kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita akan bertanya-tanya terkait bagaimana digital marketing bagi UMKM. Ya, di depan kita sudah ada ibu-ibu yang berkecimpung di UMKM ya Bu ya. Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan juga ke kesal mereka yang perlu untuk dijawab oleh dua narasumber kita pada kali ini. Oke, pertanyaan pertama untuk Bu Andromeda. Dari statement Presiden Jokowi di tahun 2024 itu kan mentargetkan 30 juta UMKM itu sudah go digital Bu. Nah, bagaimana Bu di Jawa Timur ini untuk mewujudkan keinginan Presiden tersebut? Untuk statement Pak Jokowi yang 30 juta UMKM go digital. Bagaimana Bu? Tanggapan Ibu? Terima kasih. Ini suatu yang sangat luar biasa. Kita semua tahu bahwa digital marketing itu sudah merupakan sebuah kebutuhan, sudah merupakan sebuah keniscayaan dari untuk kita. Untuk Jawa Timur memang untuk digital marketing khususnya pada tahun 2016 itu kita masih 11%. Namun pada akhir tahun 2021 kemarin sudah tumbuh 44%. Bahkan per Juli kemarin kita sudah tumbuh lagi menjadi 45%. Sehingga kami sangat optimis pada tahun 2024 nanti itu bisa lebih dari 50%. Karena apa? Karena kita selalu melakukan percepatan, baik melalui kolaborasi kita dengan perguruan tinggi, dengan marketplace, itu semua termasuk asosiasi kita lakukan secara terus-menerus. Adapun yang sudah kita lakukan itu adalah yang pertama, kita juga melakukan untuk digital marketing ini baik melalui website, kemudian pelatihan untuk UMKM, Facebook, TikTok, ya, kemudian juga ada Instagram, dan juga kita melakukannya melalui konten marketing. Contohnya adalah podcast, yang mana ini sudah kita lakukan secara gratis. Untuk podcast ini sudah kurang lebih 1 tahun lebih sedikit, mungkin bisa kita lihat di sini ada podcast with UMKM yang dilakukan melalui Bincang Sejawara yang ada di UPT kita di Malang, UPT Dinas Koperasi yang ada di Malang. Yang mana ini saat ini sudah lebih ada 160, yang mana 40 lebih diantaranya itu kontennya, jadi itu sudah kita rilis, dan yang 11 ini dalam proses rilis. Bahkan sekarang ini sudah antri lagi, dan ini kita berikan secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, karena untuk begitu banyaknya minat daripada UMKM untuk melakukan konten marketing, maka kita mengembangkan lagi di Juanda. Ya, ini kita bisa melihat kebetulan kita ada satu ruangan di atasnya galeri batik itu, ada satu co-working space yang bisa kita gunakan. Kebetulan sekali mulai rutin tiap 2 minggu sekali itu ada sinobar bareng UMKM. Jadi sinau bareng UMKM. Kemudian juga akan ada kegiatan sering sharing, termasuk juga untuk sobat UMKM. Yang mana di situ juga sudah dilakukan beberapa kegiatan. Contohnya kemarin dengan Shopee, kemudian terkait dengan banjir order, kemudian juga ada catering dengan Azura,
Dan kemudian juga ada kegiatan lain, yaitu terkait dengan kasir pintar atau bisnis anti boncos. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana kita melakukan percepatan. Nah, untuk percepatan ini kami juga melibatkan, jadi kalau kemarin itu bukan hanya digital, tapi kita juga ke arah kewirausahaan. Ke arah kewirausahaan ini, kalau target pemerintah itu sebesar 3,95 untuk tahun 2024. Dan alhamdulillah kita sampai dengan tahun ini sudah 3,52, yang kita targetkan sekitar 4%. Nah, untuk 4% ini kami juga sudah melakukan kegiatan percepatan melalui SMK maupun SMA, yang di situ kita akan menjadikan laboratorium untuk koperasi. Kemudian untuk anak-anak yang magang kita, kemudian banyak sekali ada anak SMK, kemudian perguruan tinggi yang melakukan magang di kita, itu nanti mereka kita arahkan untuk melakukan kegiatan pendampingan digitalisasi kepada UMKM kita. Jadi di situ kita libatkan mereka sebagaimana dengan program kita di MGC, yang mana di sini nanti mereka bisa mendesain logo, kemudian mendesain kemasan, dan juga mereka melakukan kegiatan pendampingan di dalam hal digitalisasi. Panjang sekali ya penjelasan dari Ibu Armeda tadi. Cukup jelas belum, Bu? Cukup jelas ya. Mungkin Jadi bisa saya lanjutkan lagi. Oh, boleh Bu. Kita punya beberapa program yang oncoming ya, yang akan segera kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita sedang melakukan kerjasama untuk pemasaran produk-produk koperasi. Termasuk nanti di situ kita akan mengambil beberapa koperasi, terutama koperasi wanita yang sukses, yang mana nanti menjadi satu role model. Ini kita akan kerjasama dengan Lazada. Kenapa Lazada? Karena kita tahu bahwa selama ini UMKM kita itu sudah banyak sekali mendapatkan kegiatan pendampingan, terutama untuk digitalisasi marketing, termasuk dengan marketplace yang ada, yaitu ada Bibli, ada Tokopedia, ada Gojek, kemudian ada Grab, ada Shopee. Bahkan Shopee itu juga sudah membangun kampus KUKM kita yang ada di Malang, yang mana mereka di situ banyak memberikan pelatihan untuk reseller 2-3 kali seminggu, khususnya untuk produk-produk yang sudah masuk satu. Nah, kemudian ini semua fokusnya adalah UMKM. Sementara koperasi itu sebagai wadahnya UMKM belum tersentuh. Oleh karena itu, maka kami melakukan kerjasama dengan Lazada dan Ator Toko untuk bisa menggarap koperasi. Nah, kemudian satu lagi tadi saya sampaikan bagaimana kemudian kita bisa mempunyai satu program lagi, yaitu inkubator untuk koperasi milenial dengan dari Segak, yang mana ini nanti kita juga ada satu program lagi yang namanya adalah Ismail Entrepreneur for School Millennial Era. Nah, itu untuk pelajar ya, Bu ya. Pelajar. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, tadi yang untuk pelajar itu seperti apa konsepnya? Ya, jadi untuk pelajar ini memang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat mereka magang itu nanti akan kita ajarkan mereka selain kelas-kelas yang ada di co-working space, mereka juga berhak untuk melakukan kegiatan pendampingan. Karena apa, sekaligus praktek di situ kepada UMKM. Terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Jadi bagi teman-teman ibu-ibu maupun teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah, ternyata Dinas Koperasi juga memperhatikan kalian untuk memberikan pengajaran terkait bagaimana cara memulai usaha, bagaimana caranya membuat logo, branding usaha kalian sampai dengan pemasaran dan melinmatchkan dengan marketplace yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, sekarang saya beralih ke narasumber berikutnya kepada Bu Mira. Menurut Bu Mira, mengapa sih media sosial itu dianggap penting dikuasai oleh pelaku UMKM? Iya.
Terima kasih Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat Ibu Domedo juga. Senang sekali saya bisa berjumpa langsung ya di dalam talkshow kali ini. Terkait dengan pertanyaan tadi, karena memang apa atau mengapa media sosial ini menjadi penting ketika para pelaku usaha selling food via sosial media atau melakukan pemasaran di media sosial. Karena apa? Karena kita melihat bahwa media sosial saat ini berkembang begitu cepat, ya kan? Kemudian juga kita tahu bahwa segala informasi yang ada di media sosial juga seperti tsunami arusnya, cepat dan deras. Untuk itu, kenapa kita tidak coba memanfaatkan peluang untuk bisa promosi di media sosial? Dari semua platform ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari pelaku usaha itu. Tren pemasaran melalui media sosial itu dianggap efektif karena memang cepat dan juga bisa disesuaikan dengan tingkat budget yang dimiliki. Kalau dulu kan kita melihat iklan di TV konvensional harganya cukup tinggi gitu kan ya, dan itu hanya muncul beberapa detik saja atau beberapa menit. Nah, sementara di media sosial ini bahkan kita bermodalkan kuota saja, maka pemasaran itu bisa menyentuh tingkat nasional bahkan dunia karena tersimpan dalam platform yang bernama media sosial itu. Lalu pertanyaannya, kenapa lagi media sosial itu menjadi penting? Karena di dalamnya juga bisa menjadi strategi kita dalam berjualan. Kalau kita ngomongin pelaku usaha, UMKM, maka CTA atau call to action-nya adalah berjualan, ya kan? Pengen dapat omset dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu juga dilakukan strategi di media sosial bagaimana menjual yang efektif. Nah, ini saya juga terlibat dalam sebuah komunitas UMKM ya. Banyak sekali juga dari mereka belum sepenuhnya memanfaatkan media sosial dengan alasan aduh gaptek. Nah, jadi mungkin ibu juga sering menemui ya. Makanya beruntung atau dan bersyukur teman-teman yang memang kerap kali mendapatkan perhatian dari dinas tempat untuk pelatihan-pelatihan, dan itu selayaknya diambil kesempatan itu. Nah, yang tidak mendapatkan kesempatan ini yang justru menjadi PR kita semua. Karena memang mereka berpikir bahwa aduh nggak bisa gaptek dan lain sebagainya, aduh dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk itu perlu juga kan yang namanya literasi digital. Makanya saya dari Sumber Kreasi ya terus juga mengajak semua masyarakat Indonesia itu untuk melek digital termasuk UMKM dalam hal promosi di media. Lalu strateginya apa saja nih kita bicaranya kalau kita ngomongin pemasaran di media sosial? Kita perlu paham dulu terkait strategi ini, kita kuat dalam produknya apa, ya kan? Apakah itu makanan, kemudian apakah itu fashion, atau alat elektronik, atau handmade dan lain sebagainya, sehingga kita bisa langsung menentukan pasar atau target yang bisa kita ambil, ya kan? Misalnya ya makanan targetnya pasti semua orang makan, baju juga targetnya semua baju, semua punya target masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin baju, apakah kita mau spesifik atau tidak? Baju perempuan misalnya gitu, perempuannya seperti apa? Oh, yang berhijab. Oke, hijabnya seperti apa? Hijab yang besar, ya hijab sapi, atau hijab yang seperti saya, yang lebih stylish gitu kan ya. Nah, dengan menemukan karakter yang unik, ya USP istilahnya, unique selling point dari setiap produk itu, maka kemungkinan kita untuk melakukan strategi media sosial itu jauh lebih mudah. Kemudian yang kedua juga selain temukan target pasar, konten is the king katanya gitu ya. Nah, itulah menjadi penting kenapa kita ini perlu memproduksi konten setiap hari. Kelemahan dari setiap UMKM, satu, selalu ngomong gaptek. Kedua, tidak memaksimalkan gawai. Ini bahkan kalau kita ngomong sekarang, tadi saya ngomong dengan salah satu kerabat saya di sini, Mas Bre, yang punya tadi 360 itu, konten yang perlu diproduksi itu adalah konten yang memang kontinu setiap hari. Nggak perlu pakai kamera yang canggih-canggih, tetapi dengan modal gawe kita ini, kita sudah bisa mendapatkan sebuah kualitas visual yang oke. Maka perlu di sini digital skill nih, kecakapan digital, menaikkan skill up kita di bagian skillnya. Dari foto yang biasa, apakah pencahayaannya sudah oke, kalau angle miring dan lain sebagainya kan itu bisa diperbaiki ya. Tapi bagaimana menentukan tes? Oke, kalau makanan ini kalau di foto produk itu gimana supaya yang lihat itu jadi ngiler gitu kan ya. Kemudian baju, ketika dilihat itu, ini kok kayaknya bagus, sehingga ada tertarik, ada interest gitu. Sehingga dari interest itu ada action untuk membeli. Akhirnya itu jadi cuan buat para pelaku usahanya.
Kemudian iklan. Iklan bisa dilakukan sebagai strategi media promosi, tetapi juga bisa disesuaikan. Ada iklan berbayar dan ada iklan organik. Kalau organik, bisa lah misalnya ya, ibu misalnya punya produk, Mbak Mira tolong dong dipromosiin, ada hubungan pertemanan. Maka perlu membangun jejaring, misalnya ini ibu-ibu ya, sudah satu komunitas, maka tugasnya adalah saling mempromosikan produk gitu sebelum akhirnya melakukan promosi marketing yang berbayar. Itu iklan organik. Atau bisa menggunakan juga cara-cara bercerita, storytelling. Konten adalah storytelling. Makanya konten yang kuat adalah konten yang menyuguhkan sebuah cerita. Orang Indonesia kan mudah tersentuh ya, mudah kepo ya, gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau kita masuk dalam cerita, kemudian kita bisa menjual cerita yang akan dilihat dengan produk kita, itu biasanya orang-orang akan langsung, oh oke ya, gitu kan. Iya, menarik, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada iklan berbayar ya. Kalau iklan berbayar seperti kita tahu ya, ada iklan ads, kemudian ada juga iklan konvensional, TV, radio dan lain sebagainya. Tapi yang paling mudah pun mungkin sekarang iklan melalui media sosial. Ambil budget yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak perlu terlalu memaksakan harus yang kayak gimana. Yang penting kebersinambungannya, kontinunya itu. Kadang-kala yang mentoknya itu adalah udah baru promosi sekali udah bosen. Udahlah baru promosi sekali udah kayak hopeless gitu kan ya. Padahal sebetulnya memang kan proses itu kita perlu jalani. Dan yang terakhir adalah kolaborasi yang tadi saya sampaikan. Kolaborasi satu dengan yang lain. Di dalam komunitas kita perlu saling mendukung satu sama lain. Atau kolaborasi misalnya menggunakan jasa influencer. Barter, misalnya kita endorse lah sebutannya gitu kan ya. Misalnya ada yang temennya punya followersnya banyak, ya udah dicolek, mau nggak bantuin saya promo, saya kirimin produknya ya. Nah kurang lebih seperti itu. Itu bagian yang saya lakukan. Mungkin saya dilihat oleh teman-teman dengan followers yang cukup untuk promosi, sehingga kadang-kala kesungkanan UMKM bertanya gini, kalau saya mau promosi di akun media sosial Mbak Mira, harganya berapa? Saya kasih harga nggak tega, kecuali kalau brandnya brand gede gitu kan ya, yang memang sudah levelnya tinggi, itu biasanya saya keluarkan baik. Tapi kalau teman-teman UMKM, kadang-kadang saya cuma minta ya udah fotonya mana, biar saya posting di media sosial. Atau kalau ada yang berkenan, Mbak aku kirimin ya produknya, ya udah nggak apa-apa, di situ nanti saya review. Maka kolaborasi itu terjalin dan bagaimana membangun engagement antara satu sama lain. Itu sepertinya Mbak Rita beberapa strategi yang mungkin bisa kita maksimalkan dalam promosi di media sosial. Terima kasih atas penjelasannya, sangat cukup ringkas untuk menjelaskan segala yang mungkin diperlukan jika ibu-ibu yang ada di depan kita ini ingin mengembangkan maupun memulai usaha di digital, gitu ya Bu ya. Baik, jadi kalau menurut saya ulasan dari kedua pemateri atau narasumber yang kita undang kali ini itu tidak ada alasan ya Bu untuk kita tidak go digital, karena dengan melihat banyaknya peluang yang muncul akibat fenomena digitalisasi ini, banyaknya marketplace, banyaknya website, banyaknya media sosial, kita sangat dipermudah untuk memasarkan produk yang akan kita jual seperti itu. Dan juga banyak juga pelatihan-pelatihan yang ternyata loh di dinas koperasi banyak juga yang free bahkan. Jadi tidak ada alasan lagi ibu-ibu tidak mau berkembang seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena mengingat waktunya terbatas juga ya Bu, saya membuka 3 pertanyaan, mungkin keluh kesah Ibu mumpung ada pemateri terkait UMKM. Monggo yang ingin ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, monggo Ibu. Sebutkan nama dan pertanyaannya Bu. Selamat sore Ibu Andro, Mbak Mira. Perkenalkan nama saya Dia, saya dari Koperasi Srikandi Roda Jatim. Pertanyaan saya, kalau saya ikut di promosi di top boleh nggak Bu? Boleh sekali. Produknya teman-teman Ibu. Ya, Mbak Dia ini bukan asing lagi bagi kita, mulai pembentukan koperasinya sampai sekarang, dan kami siap untuk melanjutkan. Jadi kami ada contoh podcast yang siap kita tayangkan segera. Siap. Di mana nanti teman-teman
ini tanpa berbiaya loh. Iya. Kalau jenengan nanti misalkan untuk menyiapkan video aja sudah sekitar 20-30 juta. Jadi kami siapkan secara cuma-cuma. Amin. Terima kasih Bu. Siap. Bisa Karena Pak ditampilkan? Oke. Contohnya ini yang kita garap. Jadi sudah banyak sekali yang selama ini kita fasilitasi untuk membangun konten marketing ya. Tapi diajarin ya Bu, Kita nggak bisa ngajar. Jadi nanti kita akan ngajarin foto kemudian mengambil. Termasuk kalau ingin tiktokan pun kita like TikTok Bu, dibawa semua produk Bu. siap. Anakku TikTokan gitu. Dan buat Mbak Mira, tadi kan ngapunten ya Mbak, tadi ada bahasa tidak berbayar. Mungkin kami juga bisa dibantu juga ini Mbak untuk teman-teman seperti itu. Karena memang kami untuk label ya, untuk pembuatan kami sudah punya hati loh Mbak, dibantu Ibu malah. Itu Ibu kami tercinta sudah bikin merek Sri Kandiku. Cuman memang kami kok masih butuh desain-desain yang lebih menarik gitu loh Mbak. Sepertinya saya merapatnya harus ke Mbak Mira ya. Terima kasih, matur nuwun. Ya, saya mau menanggapi ya dari Ibu ini menarik ya, karena memang seringkali saya menemui teman-teman UMKM atau ke situ. Iya. Makanya saya bilang content is the king. Konten itu mencakup ya bagaimana membangun karakter sebuah brand, bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana membuat visual atau tampilan foto yang menarik sehingga bisa disampaikan ke khalayak dan mereka tertarik. Makanya saya itu senang kalau misalnya jikalau nanti ada pelatihan-pelatihan untuk kuliah memang yang melibatkan kami teman-teman dari Siber Kreasi, itu kami dengan senang hati bisa memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Apalagi tidak hanya itu, kalau kita bicara kan pengennya UMKM naik kelas ya, berarti ada self development yang perlu dibangun karena perlu ngomong di depan. Ya kan? Nah, begini juga karena ada yang jago produksi, ya kan, bikin kue dan lain sebagainya. Tapi ketika mau bikin konten, tampil depan kamera aja, begini, gitu ya. Nah itu dia. Maka pelatihan-pelatihan yang sifatnya self development juga penting. Bagaimana public speaking, mempromosikan sebuah produk. Karena sebelum melakukan iklan berbayar, lakukanlah iklan itu oleh diri kita sendiri, supaya melekat dengan diri kita sehingga orang kenal. Kalau ngomongin Mira Sahid berarti ngomongnya Siber Kreasi, konten, ya kan, blogger. Kalau ngomongin bisa Ibu Andromeda, kaitannya dengan pelatihan-pelatihan, orang lekat. Nah sekarang bagaimana orang mau mengenal produk kita, sementara kita nggak pernah promosi, ya kan? Jadi saya sih selalu sangat menyarankan bahwa produk itu mesti lekat dengan diri kita, gitu. Pertanyaannya dan persoalannya kadang-kadang banyak yang tidak percaya diri untuk muncul di depan, begitu. Selamat Bu. Ya, kalau ibu-ibu pengen lihat sosial media dari masing-masing instansi ini di mana Bu? Mungkin mereka kepo-kepo seperti apa sih podcastnya, kayak gitu. Itu di mana ya? Oh ada. Terakhir tolong. Nah ini kita bisa dicatat di sini. Jadi ada yang YouTube itu disebutkan Jatim, kemudian ada Instagram, ada website. Jadi silakan. Karena di kami juga selain memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini, kita juga memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas program. Yang juga biasanya silakan sering buka-buka IG kita, karena di situ selalu akan ada pelatihan-pelatihan yang akan disampaikan dan di situ kita sharing secara free, sehingga biasanya kita terbatas jumlah pelatihannya ya. Karena itu maka cepat-cepatan tadi. Kemudian berikutnya di kami itu kan ada co-working space. Silakan teman-teman untuk hadir di co-working space kami. Di situ ada tutornya, ada mentornya. Kemudian
Selain co-working space, kami juga mengadakan kegiatan konsultasi bisnis yang ada di BDC. Nah, silakan kalau mungkin ada persoalan-persoalan dengan bisnis, Bapak Ibu semua hadir ke BDC kami karena di situ akan ada konsultannya. Jadi baik terkait dengan hukum maupun dengan yang lain. Oke, baik, sangat lengkap sekali Bu. Bahkan sudah ada tempatnya, sudah ada media sosialnya. Silakan dihubungi, silakan didatangi tempatnya. Oke, untuk si berkreasi sendiri bagaimana Bu Vera? Ya, buat ibu-ibu, teman-teman semua yang memang tertarik dalam dunia perkontenan, internet, aktivitas ruang digital, silakan follow Instagramnya langsung Siberkreasi biasa saja. Itu banyak sekali program pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat Indonesia, netizen secara cuma-cuma. Dari public speaking, membuat konten, bahkan terkait metaverse juga ya, yang insya Allah sama tim Indonesia akan digarap juga kami adakan seminar-seminarnya. Minimal kita ini ngerti, minimal paham. Maka kita butuh awareness, butuh pemahaman baru bahwa oh, tren digital ini seperti ini loh. Karena kalau ngomongin tren digital marketing, saya percaya setiap tahunnya itu berkembang. Nah, kalau kita tidak menambah wawasan kita, ya kita akan mentoknya di tahun 2022. Sementara 2023 orang udah metaverse lagi. Mungkin tadi Bang Yosi juga sampaikan ya. Kalau misalnya sekarang masih musimnya pakai AR atau VR, kan mungkin nanti kedepannya orang udah cuma pakai kacamata tapi bisa melihat dunia banyak, gitu. Nah, sementara kita masih di sini. Jadi ayo ibu-ibu, teman-teman semuanya, saatnya sekarang UMKM go digital dan memaksimalkan digital. Apa ya, slogan Pak Jokowi di 77 itu kembali bangkit, melesat lebih cepat kalau nggak salah ya. Lebih awal, lebih kuat. Nah, itulah pokoknya ya. Mudah-mudahan jadi itu rujukannya ke kita semua. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi Bu. Monggo, masih dibuka 2 pertanyaan. Dan untuk penanya dapat doorpress loh Bu. Doorpressnya untuk di sewa studio activity center gratis. Yang belakang mumpung ada Bu Andromeda dan Bu Mira, kapan lagi ada konsultasi free di sini. Monggo Bu. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Andromeda dan juga Bu Mira dapat menjadi masukan yang baik, masukan untuk kemajuan UMKM yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ya Bu ya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Andromeda dan juga Bu Mira yang sudah berkenan hadir di kesempatan pada kali ini, dan mohon maaf atas ketidaknyamannya tadi. Oke, pertanyaan terakhir sih Bu, mungkin kolaborasi apa sih yang bisa Think Indonesia lakukan dengan adanya grand launching juga ya Bu ya, baru saja grand launching yang bisa kita lakukan dengan dinas koperasi maupun siberkreasi? Oh, banyak sekali yang bisa dikolaborasikan. Misalkan kita itu kan ada event 2 mingguan terkait dengan Silau Bareng UMKM. Jadi mungkin bisa menjadi narasumber atau kemudian memberikan suatu edukasi kepada para UMKM kita. Apalagi sekarang kita itu bukan hanya UMKM go digital, tapi juga harus UMKM go global. Oleh karena itu silahkan nanti kalau memang produknya sudah terkurasi, sudah bagus, pasarnya di dalam negeri, tidak ada salahnya nanti bergabung dengan kami lagi, karena kami juga ada kerjasama dengan ekspor Sanjang Surabaya. Termasuk ini juga untuk kurasi-kurasi kita juga selalu melakukannya, dan kita biasanya juga akan kita umumkan melalui IG kita. Jadi ini sangat mendukung sekali UMKM kita. Oleh karena itu UMKM yang inovatif adalah UMKM yang segera dapat melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Ada untuk pembimbingan Syahid. Ya, saya senang sekali dan sangat menyambut Think Indonesia ya, mewakili Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi. Mudah-mudahan ini adalah menjadi awal langkah kita bersama dalam meliterasi, karena saya percaya Think Indonesia tujuan utamanya adalah meliterasi. Nah, Siberkreasi lebih fokus literasi digital, yang mana kalau kita ngomongin digital semua, ayo lah sini ke Siberkreasi gitu kan ya.
butuh ngomongin apa, butuh misalnya saya butuh pelatihan apa, butuh narasumber apa, insya Allah dari levelnya mungkin seperti Bang Yosi sampai yang dibutuhkan apapun, insya Allah kami siap support untuk tim Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini kita terus bisa berpartisipasi di ruang digital dengan aman, dengan menyenangkan, dan tentunya bisa lebih mendapatkan peluang dan cuan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya. Karena mungkin saya boleh mengucapkan selamat atas launching tim football Indonesia, tim activity center ya. Ya, terima kasih Bu atas ucapannya. Iya, begitulah tadi pelatihan digital marketing untuk UMKM di Think Activity Center. Nah, selanjutnya ibu-ibu boleh melihat-lihat studio kita sampai malam sampai jam 7 malam. Jadi tetap boleh keliling-keliling yang tadi belum sempat melihat-lihat secara utuh seperti apa lokasi-lokasi yang ada di studio Activity Center ini, boleh berkeliling lagi. Gitu ya Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materinya.